Oke, kita lanjut nomor 23. Di nomor 23 ini ada diminta untuk menyebutkan nama dagang atau nama lain dari CFC. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu apa itu CFC. CFC itu adalah chlorofluorokarbon. Tapi ini dalam bahasa Inggris menggunakan C ya, jadi CFC. Nah, ini fungsinya adalah untuk CFC ini biasanya ditemukan di alat-alat seperti AC dan kulkas gitu. Nah, AC dan kulkas itu adalah alat-alat yang bisa mendinginkan suatu ruangan, dan CFC ini memiliki dampak negatif, yaitu membuat lapisan ozon di stratosfer berkurang. Nah, untuk nama lain dari CFC ini biasanya dikenal dengan nama freon. Kayak 24 tentang apa sih keuntungan penghijauan di kota. Nah, kalau penghijauan, maksud dari penghijauan ini kan nanti banyak pohon ya. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak juga daun. Nah, di daun ini tempatnya untuk melakukan fotosintesis. Nah, bahan utama fotosintesis itu adalah karbon dioksida. Ya, jadi karbon dioksida nanti diproses di daun, sehingga bisa kita katakan bahwa keuntungan penghijauan adalah dapat mengikat karbon dioksida yang ada di udara gitu. Berikutnya lagi yang nomor 25. Apa saja sih fungsi dari ozon? Oh, fungsi dari ozon sih banyak sih ya. Salah satunya itu untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Next, nomor berikutnya nomor 26. 26 itu menyebutkan dampak negatif penggunaan CFC. Tadi udah disebutkan juga bahwa si CFC ini nanti dapat membuat penipisan di lubang ozon gitu. Oke, kita masuk ke nomor 27 tentang nanomaterial. Nah, di sini diminta untuk menyebutkan pengertian nanomaterial. Pengertian nanomaterial. Nah, nanomaterial itu adalah semua bahan atau materi yang ukurannya sangat kecil, seukuran 10⁻⁹ meter. Ukurannya tuh, jadi kalau kalian bayangkan ada, misalnya kalian punya benda sepanjang 1 meter, kalian bagi 1 miliar. Nah, sekecil itu ya nanomaterial. Kemudian dilanjut lagi, nomor 28. Peserta didik diminta untuk menyebutkan ukuran nanomaterial. Sudah disebutkan ya, 10⁻⁹. Selanjutnya nomor 29 itu ada peserta didik diminta untuk menyebutkan nanopartikel yang sesuai dengan bahan dasar yang ada di gambar. Misalnya contohnya fulurena. Fungsinya untuk apa? Fulurena bisa digunakan sebagai pelumas, bisa pelarut juga bisa, dan bisa juga digunakan sebagai katalis. Ya, banyak ya fungsinya ya. Masih ada sebenarnya fungsi-fungsi yang lain. Kemudian ada nanosilika. Biasanya kalau nanosilika ini ada di pakaian sebagai antibakterial. Kemudian ada CNTS. CNTS itu nama kependekan atau kepanjangannya adalah carbon nanotubes. Ini biasanya digunakan untuk alat olahraga seperti raket dan sepeda. Kemudian ada banyak lagi ya yang lain, ada grafena, kemudian ada nanoperak dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Nah, di nomor 30 ini sudah masuk ke materi subatomik. Oke, kita ulang lagi. Untuk atom itu ada 3 subatomik. Yang pertama ada proton, muatannya positif, kemudian neutron, muatannya netral, dan elektron, muatannya negatif. Nah, proton dan neutron itu tergabung di dalam inti atom, atau nama lainnya adalah nukleon. Sedangkan elektron ini mengitari atau mengelilingi inti atom.
Gitu. Jadi nomor 30, peserta mampu menyebutkan subatom yang termasuk nukleon. Oke, berarti yang termasuk nukleon adalah proton dan neutron. Gitu. Kemudian nomor 31, menyebutkan notasi atom dari jumlah proton dalam atomnya. Oke. Harus kita ingat untuk notasi atom di situ kita ada A dan Z. A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu merepresentasikan proton, jumlah proton, sedangkan nomor massa itu merepresentasikan proton dan neutron. Gitu. Kemudian di saat suatu unsur itu netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Tapi kalau bermuatan ya beda. Kemudian kita lanjut lagi nomor 32. Itu katanya nomor 32 diminta menentukan massa atom. Oke, misalkan ya kita buat di sini X, kemudian di sini ada 16 dan 8 misalnya. Berapakah massa atomnya? Massa atom itu adalah A-nya ya. A itu bukan harus di atas, tapi A itu selalu lebih besar daripada Z. Jadi kalau ada dua angka, 16 dan 18, kemudian dicari A-nya, massa atomnya, maka A itu pasti yang lebih besar. Sehingga massa atomnya adalah 16. Gitu. Lanjut ke nomor 33. Peserta didik diminta untuk menentukan jumlah proton, neutron, elektron. Oke. Dalam keadaan ion. Oke, dalam keadaan ion. Misalnya di sini negatif 2 ya kita buat. Nah, kita tahu bahwa A-nya adalah 16, Z-nya itu adalah 8. Kemudian P-nya, P itu sama dengan Z, sama dengan 8 juga. E-nya, elektronnya itu sama dengan 8 ditambah 2. Nih. Karena muatannya min 2. Jadi kalau muatannya min 2, elektronnya ditambah 2. Kalau muatannya plus 2, elektronnya dikurang 2. Ya, jadi 10. N, neutron. Neutronnya itu adalah A kurang Z, sama dengan 16 kurang 8, sama dengan 8. Itu. Kemudian 34, pengertian isobar. Oke. Isobar itu apa ya? Kemarin untuk isotop, isoton, isobar. Isotop, P bawahnya, iso itu sama. Jadi kalau isotop sama jumlah protonnya. Kalau isoton sama jumlah neutronnya. Kalau isobar, lihatnya dari AR. AR itu berarti sama jumlah massa atom. Sama jumlah massa atomnya. Kemudian, jadi pengertian isobar apa? Pengertian isobar ya yang punya massa atom sama, massa atomnya sama. Terus nomor 35. Peserta didik diberi 4 notasi unsur. Kemudian peserta didik diminta untuk menentukan pasangan isotop, isoton, dan isobar. Ya. Contoh, misalnya saya punya T, U, V, W misalnya ya. Terus di sini ada 31, 15, 30, 16, 32, 15, 32, 16. Kita cari dulu yang isotop. Ingat, isotop itu adalah jumlah protonnya sama. Proton sama dengan Z-nya. Berarti Z-nya itu yang lebih kecil. Maka yang pasangan isotop itu adalah yang punya sama-sama punya Z15, ini sepasang, dan Z16, ini sepasang. Jadi TV isotop dan UW juga isotop. Nah, itu. Berikutnya lagi nomor 36. 36 itu adalah teori atom menurut Thomson. Jadi kemarin ada teori atom lumayan banyak ya kita pelajari. Jadi yang pertama ada menurut Dalton. Kalau menurut Dalton itu teori atomnya bentuknya bola pejal. Ini jadi dikatakan bahwa atom itu sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi dan bentuknya seperti bola pejal, tidak ada bagian yang lebih kecil lagi daripada atom. Tapi kemudian dibantah sama Thomson. Kalau Thomson itu dikenal dengan teori atom roti kismis. Ya, gini. Jadi ada kismis-kismisnya dan si kismis-kismis ini bermuatan negatif semua. Muatannya negatif. Muatan negatif itu berarti dia mengandung elektron. Jadi kalau ditanya itu teori atom Thomson itu gimana? Teori atom Thomson itu adalah teori atom yang menyatakan bahwa
atom bentuknya seperti bola pejal. Kemudian di permukaannya itu tersebar elektron secara tidak merata, secara acak elektronnya. Itu ya. Lanjut, kemudian dilanjutkan lagi teori atom Bohr. Oke. Untuk teori atom Bohr itu bunyinya elektron itu akan berpindah nih untuk Bohr ya. Ini elektron di sini. Elektron itu akan berpindah ke orbit lain berdasarkan tingkat energinya. Kemudian elektron akan pindah ke orbit yang memiliki energi lebih tinggi jika elektron menyerap energi. Itu disebut dengan eksitasi, dan dia akan kembali lagi ke orbit awal dengan memancarkan spektrum warna. Itu ya, jadi kalau ada kata-kata perpindahan elektron ke orbit lain itu adalah teori atom Bohr. Ya. Perpindahan elektron ke orbit lain. Nah, berikutnya apa lagi? Nomor 38, peserta didik diberikan data konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Oke. Kalian harus ingat kalau berdasarkan kulit itu kita harus pakai aturan jumlah elektron maksimal di setiap kulitnya. Kulit K itu jumlah elektronnya 2 maksimalnya, L 8, M 18, N 32, O 50, P 72, dan Q adalah 98. Misal saya punya suatu unsurnya unsur Y lah misalnya. Unsur Y itu punya elektron 17. Jadi kita masukkan ke dalam kulit K sebanyak 2, karena di kulit K maksimal 2. 17 kurang 2 itu 15. Kemudian masukkan lagi kulit L. Di kulit L dimasukkan sebanyak 8. Sisanya tinggal 7. Kemudian di kulit N itu ada sisanya 7 ya. Jadi dengan konfigurasi ini kita tahu bahwa elektron valensinya adalah 7. Maka golongannya adalah 7A. Ingat kalau untuk kulit itu hanya untuk golongan A. Golongan B gimana? Golongan B nanti konfigurasinya subkulit yang pakai SPDF. Kemudian untuk periodenya bisa dilihat dari jumlah kulitnya. 1, 2, 3. Berarti periode 3. Periode 3 golongan 7A. Kemudian kalau ditanya lagi jumlah kulitnya 3. Terus dia letaknya di golongan 7A. Golongan 7A itu nama lainnya adalah golongan halogen. Gitu ya. Tuh, terus kemudian nomor 39. Peserta didik diberi data nomor atom dan nama-nama kulit elektron. Peserta didik menentukan jumlah elektron yang ada di setiap kulit yang sesuai. Kayak misalkan gini, ditanya, berapa jumlah elektron maksimal di kulit keempat? Maka kita sebut di kulit keempat ada 32. Nah, kalau yang ini misalnya jumlah berarti di setiap kulitnya berapa banyak elektronnya? Di setiap kulitnya berarti kulit K ada 2, kulit L ada 8, kulit N ada salah ini M ya, maaf. Kulit M ada 7 gitu. Kalau misalkan saya bikin satu contoh lagi, contohnya misalnya X20. Maka di setiap kulitnya di K2 sisanya 18, di L itu 8, sisanya 10, di M itu 18 harusnya, tapi nggak bisa juga. Jadi kita bisa masukkan 10. Namun 10 ini nanti akan menjadi elektron valensi, sedangkan aturannya elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Nah, kalau 10 begini, apa yang kita lakukan? Kan nggak boleh nih 10 jadi elektron valensi. Kita gunakan aturan kulit sebelumnya. Aturan kulit sebelumnya adalah 8. Jadi kita bikin di sini 8. Maka sisanya 2 kulit N. 2. Sini. Gitu. Jadi kalau ditanya setiap kulitnya isinya berapa aja? Isinya 2, 8, 8, 8, 2. 2, 8, 8, 2 gitu isinya. Nomor 40. Peserta didik diberikan 5 unsur beserta nomor atomnya. Peserta didik menentukan unsur yang memiliki elektron valensi yang sama. Oke, elektron valensi itu adalah elektron yang ada di paling belakang, bagian paling belakang, di bagian kulit terluar. Jadi untuk yang ini elektron valensinya adalah 2.
gitu. Nanti mungkin ada beberapa pasang yang kita yang akan diberikan. Kalian buat saja ininya, konfigurasinya. Dicek yang sama-sama 7, yang sama-sama 2, yang sama-sama 3 itu yang mana. Gitu. Itu nomor 40.